Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan, di mana tugasnya itu membuat video yang membahas tentang materi dari kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Asrul Badawi dengan NIM 13020180265. Untuk mata kuliah kecerdasan buatan saya di kelas A2, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Dan tanpa berpanjang kali lebar lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Baik teman-teman semua, kita masuk ke inti dari video ini. Jadi di video ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama itu adalah mengenai apa itu AI. Yang kedua mengenai aplikasi komersial dari AI. Yang ketiga tentang studi kasus dari soft computing. Kita masuk ke mengenai apa itu artificial intelligence. Nah, artificial intelligence terdiri dari 2 kata, yaitu artificial yang berarti buatan dan intelligent berarti kecerdasan. Jadi artificial intelligence itu berarti kecerdasan buatan. Untuk pengertiannya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodalkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Ada juga pendapat dari ahli yaitu MacLeod dan Shell. Mereka mengatakan kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jiwa kemampuan tersebut, dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Jadi kurang lebih maksudnya sama ya, cuman beda dalam gaya bahasa. Nah, ada juga pendapat dari satu ahli yang menurut saya cukup menarik ya, yaitu pendapat dari Yan LeCun ya. Dia mengatakan kecerdasan kita adalah apa yang menjadikan kita manusia, dan AI adalah perpanjangan dari kualitas itu. Nah, kalau kita berdasar pada pendapat ini, maka seharusnya teknologi itu lebih memanusiakan manusia, terutama yang mengimplementasikan artificial intelligence. Begitu. Itu untuk poin apa itu artificial intelligence. Poin yang kedua yaitu mengenai contoh aplikasi komersial AI. Nah, sebenarnya ada banyak sekali contoh aplikasi dari AI ya, yang di dalamnya terdapat teknologi AI. Namun saya akan menampilkan beberapa. Yang beberapa diantaranya yaitu yang pertama Gmail. Nah, apa sih yang diimplementasikan? Apa sih contoh teknologi AI yang diimplementasikan ke dalam Gmail? Jadi ternyata layanan Google ini, Gmail ya, menggunakan mesin pembelajaran untuk menghentikan email yang tidak kamu inginkan, ya, yang tidak kita inginkan. Jadi pada dasarnya Gmail akan membaca ya atau mempelajari email yang kita tidak inginkan ya. Nah, dia akan mempelajari, maka ketika ada email yang masuk, maka dia otomatis akan dimasukkan ke dalam spam. Nah, ternyata Gmail ini juga pihak Google ya sedang mengembangkan fitur yang namanya Smart Reply yang bisa membalas email dengan gaya bahasa kita ya. Dan itu masih dalam masih dalam pengembangan. Ya, untuk aplikasi yang kedua ada Spotify ya. Spotify ya seperti kita ketahui aplikasi musik ya. Dimana untuk penerapan AI-nya itu Spotify akan memberikan kita
rekomendasi musik ya, rekomendasi lagu yang sesuai genre, yang genrenya itu sesuai dengan musik yang sering kita dengarkan. Nah, itu untuk Spotify, dan ada juga aplikasi Google Maps ya, seperti yang kita ketahui. Untuk penerapannya itu kita bisa diarahkan ya melalui pesan suara. Kapan kita harus belok, kapan kita harus lurus ya. Ada juga Google Assistant ya, yang kita sudah tahu ya bagaimana fungsi untuk Google Assistant. Ada juga aplikasi Siri. Jadi Siri itu 11-12 sama Google Assistant ya. Kalau di Google Assistant itu untuk Android, sedangkan Siri itu di Apple. Ada juga untuk aplikasi Google Translate ya. Nah, untuk penerapan AI di Google Translate itu, jadi memang di Google Translate itu tidak semua yang diterjemahkan itu akurat ya, tidak semua ya, tapi uh, semakin sering kita menggunakan Google Translate maka semakin akurat. Jadi tidak selalu akurat, tetapi makin sering kita gunakan akan makin memperbaiki lagi kinerja dari Google Translate ini, dan itu salah satu penerapan dari AI. Kita masuk ke soft computing. Nah, untuk soft computing ini adalah kumpulan teknik komputasi dalam ilmu komputer untuk mempelajari, memodelkan, dan menganalisis suatu fenomena tertentu guna mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kemudahan untuk dapat diselesaikan dengan mudah. Maksudnya apa? Berbeda dengan hard computing. Hard computing itu dia tidak akan bisa bekerja dengan baik ketika data yang dimasukkan ke dalamnya itu sifatnya ambigu atau tidak pasti atau tidak tepat. Sedangkan uh, soft computing akan bisa bekerja dengan baik walaupun data yang dimasukkan itu, data yang kemudian dimasukkan ke dalam soft computing itu tidak tepat atau ambigu. Ya meskipun ambigu, ya soft computing bisa bekerja dengan baik. Untuk contoh studi kasusnya itu sekarang itu banyak ya, mulai seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya, TV yang menggunakan AI recognition di mana TV tersebut akan shutdown otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor TV. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja pemaparan tentang apa itu AI ya. Uh, saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini, dan mungkin kurang lebihnya yang mohon dimaafkan ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.